Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Satria Darmawan, NIM 241. Di sini saya akan mempresentasikan dari salah satu mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang menjelaskan tentang Ethic, Legality, and Client Acceptance, yang artinya etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yang mengenai tentang prinsip dasar etika yang profesional. Di sini ada 5 prinsip dasar beretika. Yang pertama, integritas. Integritas ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak memberikan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang diisyaratkan oleh badan profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban yang dilarang oleh semua anggota badan profesional mengungkapkan informasi kepada orang-orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka sendiri. Yang terakhir, perilaku profesional. Perilaku profesional mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Pembahasan yang kedua, kemandirian. Kemandirian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman pada suatu kemandirian dan pengamanan pada suatu kemandirian. Kita akan menjelaskan yang pertama, ancaman pada suatu kemandirian. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama itu ancaman kepentingan pribadi. Nah, ancaman kepentingan pribadi ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan kekuatan pada klien audit. Yang kedua, ancaman ulasan diri. Ancaman ulasan diri ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Yang ketiga, ancaman advokasi. Ancaman advokasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau staf asuransinya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien asuransinya. Yang keempat, ancaman keakraban. Ancaman keakraban ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika ada hubungan dekat atau perkembangan antara perusahaan jaminan dan klien, atau antara anggota tim jaminan dan direktur atau karyawan klien. Yang terakhir, ancaman intimidasi. Nah, ancaman intimidasi ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan mereka terancam oleh staf atau direktur klien. Nah, ini masih dalam pembahasan yang kedua tentang kemandirian. Pengamanan pada suatu kemandirian. Yang pertama itu ada perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, dan peraturan. Nah, perlindungan terhadap independensi, termasuk pendidikan akuntan, tentang ancaman terhadap independensi pembentukan kode etik, dan undang-undang yang mensyaratkan auditor independen dan pernyataan tentang independensi tersebut dibuat dalam laporan tahunan klien. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sesuai, seperti pembentukan komite audit untuk menjadi penghubung antara mitra asuransi dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Mereka dapat memastikan bahwa tanggung jawab untuk penunjukan dan pemberhentian auditor pada direktur independen pada komite audit atau dewan direksi. Yang ketiga, pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Firma akuntansi memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas layanan mereka, dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan bagi staf mereka mengenai kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh firma akuntansi tersebut. Pembahasan yang ketiga tentang hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama ini tentang auditor dan pemegang saham.
Auditor dan pemegang saham ini ditujukan kepada pemegang saham itu sendiri, yang artinya pemegang saham ini diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlangir. Pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaan gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagian besar jika tidak semua investasi mereka. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan opini yang terkandung di dalam untuk menginformasikan kepada mereka tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. Yang kedua, auditor dan dewan direksi. Nah, dewan direksi ini mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan manajemennya. Dewan direksi ini merupakan peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan yang dijalankan untuk menguntungkan pemegang saham. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran direktur eksekutif dan non-eksekutif. Direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan. Mereka seperti karyawan tetap perusahaan, seperti itu. Lalu direktur non-eksekutif itu bukan bagian dari tim manajemen perusahaan. Namun keterlibatan mereka terbatas pada mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan dan jika relevan rapat komite dewan, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada auditor dan komite audit. Nah, efektif komite audit akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Yang keempat, auditor dan auditor internal. Pemeran audit internal dan auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, idealnya komite audit. Auditor eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, sehingga fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun, jika perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas penguji audit mereka. Pembahasan yang keempat tentang tanggung jawab pada hukum. Tanggung jawab pada hukum ini ada 4 poin. Poin yang pertama itu tanggung jawab pada klien. Tugas kepedulian auditor kepada kliennya telah ditetapkan melalui hukum kasus selama lebih dari 1 abad. Dalam kasus ini, definisi perawatan dan keterampilan yang wajar telah berubah seiring waktu untuk mencerminkan pembentukan dan perubahan dalam standar profesional. Poin yang kedua, klien kontributif. Auditor menemukan kelemahan pada pengendalian internal dan melaporkan kelemahan itu kepada manajemen, tetapi gagal melaporkan kepada direksi ketika manajemen tidak memperbaiki pengendalian yang kurang. Akibatnya manajemen serta auditor ditemukan lalai dan berkontribusi pada kerugian. Poin yang ketiga, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pada pihak ketiga, umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor. Mereka harus bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka miliki asosiasi. Poin yang terakhir, penghindaran litigasi. Nah, penghindaran litigasi ini dengan cara memperkerjakan staf yang kompeten, melatih staf, dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit yang melaksanakan kebijakan dan prosedur, dan memastikan prosedur yang tepat diikuti saat menerima klien baru. Pembahasan yang terakhir tentang keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk integritas klien, seperti reputasinya dan sikapnya terhadap risiko, kebijakan akuntansi, dan pengendalian internal. Seorang auditor akan mendapatkan pemahaman tentang klien melalui komunikasi dengan auditor klien sebelumnya dalam hal keputusan penerimaan klien, seperti staf, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Tahap terakhir dalam proses penerimaan atau keputusan berkelanjutan, klien melibatkan persiapan surat perikatan yang menetapkan ketentuan perikatan audit,
untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.